Tanggal dengan Selasa 25.00. Sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-12 yaitu pointer to function. Yang pertama adapun latihan dasarnya itu berdasar pointer to function. Jadi program ini adalah latihan dasar dari pointer to function. Jadi sekarang saya akan mendeklarasikan dua fungsi biasa yaitu sapa pagi dan sapa malam. Ini sapa pagi dan sapa malamnya ini. Nah, ini pada saat saya pertama mendeklarasikan dua fungsi biasa yaitu sapa pagi dan sapa malam. Yang masing-masing itu akan mencetak persapaan. Jadi kayak dalam fungsi main itu aku mendeklarasikan sebuah pointer to function dengan sintaks void. Nah, jadi um, um, ataupun sintaks void itu ataupun ini. Nah, selanjutnya pada itu um, artinya itu kayak pointer itu bisa kayak menunjukkan ke fungsi bahwa uh, tidak memiliki parameter dan tidak mengembalikan nilai. Jadi pertama, pointer itu diarahkan ke fungsi sapa pagi. Dengan cara itu PT sapa pagi sama sapa pagi yang ini. Nah, habis itu lalu dipanggil dengan ini, PT sapa ini. Kemudian setelah itu pointer itu kan diarahkan ulang ke sapa malam dan dipanggil lagi. Jadi kayak pointer function itu kayak memungkinkan kita memanggil fungsi secara nggak langsung, tapi melalui pointer. Yang pointer itu juga bisa diganti-ganti untuk menunjukkan fungsi yang berbeda. Kemudian pada latihan kedua, nah kalau latihan kedua ini itu kayak callback function ataupun itu fungsi callback pointer to function sebagai parameter. Jadi program kedua ini memperkenalkan konsep callback yang itu mengirimkan fungsi sebagai parameter ke fungsi lain. Jadi di sini aku membuat dua formasi yaitu pada add dan subtract. Yang masing-masing itu menerima dua bilangan atau dua bilangan short integer yang mengembalikan hasilnya. Jadi yang di sini ada itu yang cukup menarik, ada execute. Jadi di mana fungsi ini akan menerima tiga parameter yang dimana itu ada dua angka dan satu pointer to function. Jadi di dalam execute ini fungsi yang dikirimkan tadi akan dipanggil hasilnya baru dikembalikan. Terus di dalam main ini saya menyimpan alamat fungsi add ke pointer pf lalu mengirimkannya ke execute. Terus aku mengirimkan fungsi ke subtract yang secara langsung tanpa menyimpan ke pointernya terlebih dahulu. Jadi kayak konsep ini itu berguna karena itu bisa membuat fungsi execute menjadi fleksibel, bisa dilakukan operasi apapun tergantung fungsi yang dikirimnya. Kemudian di tugas satu ini itu array of pointer to function ataupun itu kayak membuat kalkulator. Jadi program ketiga ini kalkulator dinamis yang menggunakan array of pointer to function. Jadi di sini aku membuat 4 operasi itu ada add, subtract, multiply, dan divide. Jadi fungsi divide ini juga itu dilengkapi dengan pengecekan pengembalian nol agar nggak error. Jadi aku membuat sebuah array pointer to function bernama operation yang dimana itu berisi tentang keempat fungsi tersebut secara berurutan. Baru aku juga membuat array string labels untuk menampilkan nama operasinya. Jadi kayak program ini akan meminta si user itu memasukkan dua angka dan memilih operasi dengan angka 0 sampai 3. Setelah itu divalidasi pilihannya. Fungsi langsung dipanggil dengan operation choice x itu. Nah, habis itu jadi kayak operation choice itu nggak pakai if else ataupun switch case sama sekali. Jadi kayak inilah keunggulan array of pointer function itu. Kode ini itu bisa menjadi ringkas, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Kemudian pada tugas yang kedua, di sini saya diminta untuk callback untuk filter data. Jadi kayak program keempat ini itu menggunakan pointer function untuk membuat sistem filter array. Jadi saya membuat tiga fungsi di sini. Yang ada itu genap, ganjil, sama positif. Jadi setiap fungsinya itu menerima satu angka dan mengembalikan nilai satu itu true dan nilai 0 itu false. Jadi fungsi yang utama itu bernama filter array yang menerima tiga parameter. Yang dimana ada array, ukuran array, sama sebuah pointer to function. Jadi yang ketiga itu disebut sebagai kondisi.
Jadi dalam fungsi ini, setiap elemen array itu bekerja menggunakan eh, fungsi kondisi yang dikirimkan jika hasilnya true, elemen tersebut dicetak. Jadi, di main ini, aku akan memanggil filter array 3 kali dengan callback yang berbeda-beda untuk melampirkan bilangan itu genap, ganjil, ataupun itu positif. Tapi dari array yang sama. Jadi, ini menunjukkan kayak betapa fleksibelnya lah si callback ini. Kayak satu fungsi filter array ini bisa digunakan untuk berbagai jenis filter. Hanya dengan mengganti fungsi callback-nya aja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.